banyak banget. Nah ini gue juga bisa yang multicolor, black and white, atau RGB doang, kuning doang, biru doang. Oh, RGB ya? Iya. Itu pakai watercolor. Ini? Jadi dia... Pisang ya? Iya, cau. Halo, namaku Gio. Aku ini founder dari Dog Days Photo Lab, sebuah foto lab dan film lab yang berada di Bandung. Awal mula kenal fotografi khususnya analog? Aku start motret mungkin sekitaran 2013-2014. Aku umur 14 tahun ya. Udah gitu aku mulai tertarik tuh pertama dari Jelly Playground ya. Si Enat. Ya ada acara di Bandung waktu itu mereka. Udah gitu kebetulan bapak aku masih ada kamera Nikon EM kalau nggak salah zaman dulu. Udah gitu aku beli 2 roll film. Setelah itu udah sih langsung kecanduan ya sampai sekarang gitu. Mungkin awal-awal tuh banyaknya ngulik di black and white juga ya sebenarnya. Ya sampai sekarang mungkin emang ketertarikannya aku di black and white. Awalnya aku cuci langsung lempar ke lab aja. Di Bandung dulu ada Indigo, ada Hypercat yang sekarang juga masih ada. Udah gitu akhirnya 2019 aku mulai belajar nyuci sendiri. Kebetulan waktu itu aku di Jogja, lagi main-main 1 tahunan aku di sana. Aku kesempatan untuk ikutan kelasnya MES 56. Di sana tuh belajar beneran dari proses nyuci sampai nyetak black and white gitu. Udah gitu ya karena lingkungannya aku juga banyak di fotografi analog jadi lebih paham sih secara teknisnya mencucinya ya, sampai nyetaknya gitu. Termasuk bapak ya? Bapak main analog aja atau dia enggak sih, jadi sebenarnya bapaknya aku dia di bagian komersil sih sebenarnya dia, tapi udah lama nggak motret sebenarnya. Tapi pak dia masih nyimpen kameranya dan waktu itu aku dipinjemin aja untuk coba. Nikon gitu. EM tadi itu ya? Nikon EM. Bisa diceritain ya kenapa akhirnya kepikiran buka lab? Dan ini kalau menurut gue sih unik ya, karena kita nyebutnya darkroom ya. Yeah. Lebih ke kamar gelap ya, yeah. Untuk wet printing. Terus ada apa tadi? Ada kaca-kaca itu nyetak di kaca juga. Iya. 45 ya, large format. Jadi ini sedikit unik sih. Jadi aku setelah dari Jogja, aku emang nggak kuliah, tapi aku pengen belajar secara real dan secara langsung. Aku balik ke Jogja. Tadinya tuh mau ke Makassar aku lanjut main-main jadi relawan lah banyak di acara-acara, tapi kebetulan waktu itu ada COVID, gue stuck at home, nggak ada kerjaan ngapa-ngapain. Akhirnya ya udah kenapa nggak bikin darkroom aja gitu. Kebetulan ini juga sebenarnya tempatnya emang nggak terlalu gede. Dulunya tuh gudang untuk bakery di sebelah, tapi mereka udah nggak pakai, jadi gue kasih partisi, bikinlah gue darkroom di tempat kecil ini. Awalnya emang untuk personal project aja sih, tapi ya untuk running cost dan sebagainya gue tetap buka ya untuk cuci film dan itu. Gue sekarang banyaknya malahan ngulik di alternatif proses sih sejujurnya ya daripada wet print untuk di darkroom ini. Kayak cyanotype, gum oil, gum bichromate. Udah gitu setahun terakhir ini aku lagi coba tuh dry plate fotografi yang yaitu di kaca-kaca. Sampai sekarang masih belum dapet banget sih, tapi udah ya
bagian dari proses belajarnya aku aja sih ini, gitu. Oh, menarik ya. Jadi hobi ngulik ternyata ya. Iya. Alternatif proses jarang ada loh. Maksudnya jarang ada orang yang spesifik fokus di situ gitu. Iya. Kalau di Jakarta aku kenal Mas Uli Zulkarnain. Dia kan Xenotype juga main, terus Lubang Jarum, Pinball juga main ya. Cairan yang bikin sendiri mana? Ini semua. Jadi tergantung dengan request dari itu ya biasanya. Kalau misalnya mau yang standar ada D76, gue ada yang lebih soft kontras dikit di D23, ada yang high kontras. Itu karena gue semua mix sendiri, jadi lumayan tahu sih karakternya sih, enaknya gitu. Yang mana yang bisa di push and pull, mana yang bisa untuk standar oke. Dan gue lebih nyesuaiin juga sih, kayak kalau mau di print developnya kayak gimana, kalau mau di scan developnya kayak gimana, itu kan kayak berbeda gitu. Berarti ngasih edukasi juga ya sama teman-teman proses. Iya. Seru sih di sini. Kayak kalau misalnya beneran tertarik untuk belajar, gue sangat-sangat open kok di sini. Itu namanya ada cerita nggak? Kenapa dinamain Dog Days? Jadi unik soalnya. Oke, sebenarnya Dog Days tuh bisa ditarik namanya dari hari-hari terpanas di musim summernya ya, kalau di benua barat biasanya. Jadi mereka panggilinnya tuh kalau lagi panas banget yang sampai anjing-anjing kain-kain di jalan gitu. Wah, stres lah semua orang gitu. Itu tuh Dog Days pokoknya. Buat gue film tuh semacam Dog Days ya. Dia sebuah media yang nggak akan bertahan selamanya, karena kita sangat tergantung sama produsen-produsennya kan sebenarnya. Mungkin bagiku personal juga ini hanya perjalanan mungkin 10 tahun atau mungkin 20 tahun, aku juga nggak tahu. Tapi dari bagian besar, kalau dilihat secara long term gitu, ini tuh bakal jadi saat-saat yang menyebalkan, banyak frustasi gue dalam proses belajarnya, tapi juga jadikan momen-momen itu spesial gitu, karena lu nggak bisa ngelewatin masa-masa indah atau masa-masa summer lu tanpa melewati yang menyebalkannya itu juga, sebenarnya gitu sih konsepnya. Gue ngeliat di Dog Days ini barusan masuk juga, benda-bendanya kok banyak yang gue nggak familiar gitu kan. Bikin sendiri ya. Ntar boleh diceritain ya alat-alat yang dibikin sendiri itu apa? Iya. Iya, di sini gue satu sisi emang seneng ngulik orangnya. Ya di sisi lain juga si proses-proses yang aku lakukan di sini itu tuh bisa dieksplor secara personal gitu. Aku nggak perlu ketergantungan sama produsen-produsen besar gitu. Bisa dibilang rada anarkis juga sih, tapi kayak buat aku itu bagian yang menariknya, yang bikin aku tertarik tuh di situ. Gimana aku bisa bikin ini dari scratch gitu. Ada kayak contohnya di situ ada UV box aku bikin sendiri, ada untuk bikin dry plate untuk coatingnya, udah gitu ada apa namanya ini untuk vacuum board gitu. Aku ya nyampur gitu sih banyaknya, kayak bahkan aku sekarang main large format juga, lensa-lensanya tuh aku banyak ngambil dari mesin Repro gitu. Dan itu aku nge-fitting sendiri, nge-custom sendiri gitu. Rencana akhirnya sih aku pengen bikin kamera sendiri ya. Luar biasa. Ya gitulah. Udah berapa persen tuh? Baru wacana atau? Ya udah di planning sih, cuman gue pengen nyelesain dulu si dry plate-nya aja. Satu-satu gitu. Ya. Ada rujukan nggak untuk berkarya? Kan kadang-kadang orang punya sosok tertentu yang dia kagumi gitu karya-karyanya, entah apapun itu. Kalau Gio sendiri? Ada sih, aku ada
Eh, Kalau misalnya lu lihat, sebenarnya dia nggak terlalu terkenal banget sih. Kalau dari segi teknis ya, aku ada dua orang, ada Brandon Berry, dia tuh fotografer ultra large format gitu, dia bikin gedung-gedung jadi kameranya dia. Oh, keren banget karya-karyanya itu. Udah gitu ada juga spesialis historical prosesnya Kodak dulu, namanya Nick Brandreth. Wah, jago banget sih. Gue beberapa kali emailan sama dia. Oh, ya? Dan insight-nya dia keren banget. Dia bahkan bisa sampai bikin film sendiri dari emulsinya, dari si plastiknya, dia tuh tahu caranya. Keren banget itu orang. Kalau dari segi berkarya sih, gue tertarik tuh siapa ya, Pixie Liao gitu, malahan yang sedikit lebih colorful, tapi straight to the point, ceritanya menarik, ya semacam begitulah aku. Berarti selain crafting benda-benda aneh ini, masih rutin motret? Iya, aku mengusahakan diri sendiri untuk rajin motret karena mungkin itu jebakan ya bagi banyak orang yang terlalu fokus ke teknisnya, itu sampai konsep penceritaannya, visual storytellingnya itu dilupakan. Aku cukup beruntung karena aku mendapatkan kesadaran itu tuh waktu dulu gabung di kelas pagi Yogyakarta. Mentornya gue tuh Ko Budi namanya. Mungkin beberapa ada yang kenal, dia tuh sama Mas Wid juga. Mereka tuh beneran nge-push kayak, oke, lu tuh mau menyampaikan apa dengan media lu gitu, dengan ceritanya lu. Udah gitu tahun lalu juga kebetulan aku baru aja lulus dari Panya Future Talents. Kalau tahu itu tuh ada. Tahun lalu banget. Aku lulusan 2023 gitu. Terus untuk dark room ini sebenarnya peruntukannya lebih kepada buat personal project ya, kemudian bisa disewakan atau gimana? Iya, jadi ini emang banyaknya untuk personal project, tapi aku juga sekarang lebih fokus tuh untuk ke edukasi sebenarnya. Aku buka tuh lumayan sering untuk buka kelas-kelas, kolaborasi. Udah gitu ya, buat orang-orang yang tertarik untuk belajar wet print dan berbagai macam alternatif proses itu bisa banget untuk belajar di sini. Kami sangat open terhadap itu. Tahun lalu kita juga kebetulan baru ngadain residensi kecil-kecilan, rencana tahun ini juga mau ngadain lagi. Tapi secara space ya kurang lebih begitu sih, kami sangat-sangat open, nggak komersil amat juga. Lebih ke asal duitnya muter aja sih gitu. Gum oil ya. Ini gum oil, dia pakai cat minyak. Hasilnya. Dia modelnya emang ngeblok ini ya. Kalau Sienna kan gitu. Kalau yang ini dia lebih ngeblok warnanya tuh. Itu pakai, sebenarnya basicnya sama aja sih, mirip. Banyak lah ekspornya. Cyanotype ada, CN itu banyak lagi. Kayaknya yang softprintnya lagi dibawa. Cyanotype. Candi. Begitu dah. Berarti ada jasa yang ditawarkan juga ya di ini. Betul. Apa aja tuh, boleh di spill nggak? Oke, jadi kita kayak film lab standar aja sih. Kita ada cuci scan depth, itu dari BW, C41, ECN bisa semua. Udah gitu kita juga sedia untuk bikin kontak print, sama untuk
sewa ruangan juga kami membuka sih gitu. Nah, cuman kita emang karena space-nya kecil dan gue lebih seneng hands on, jadi emang di sini tuh semua cucinya by hand, termasuk C41. Mungkin kalau buat teman-teman yang fokusnya emang pengen cepet pengerjaannya, pengen konsisten terus, itu kurang cocok sih kalau di Dog Days gitu. Masih ada banyak teman-teman lab lain di Bandung yang oke. Cuman kalau pengen dapat artisan print, artisan foto yang benar-benar peduli pada hasil akhirnya gitu, itu kita bisa banget gitu. Soalnya dari secara prosesnya black and white print developing kita tuh by the book banget. Suhu kita jaga semuanya, kami cek ulang udah gitu, sampai ke hasil akhir juga scanan kita biasanya cukup oke sih menurut gue. Dari harga gimana? Kita tuh lumayan standar sih, di 55.000 per roll sampai 65 untuk ECN. Tapi yang menarik itu di sini kita menyediakan depth scan DIY. Jadi kalau kalian mau nyuci film sendiri black and white atau color itu cuma dikenakan 40.000. Nanti bisa dapat scan-nya. DIY ini artinya dia scan sendiri? Cuci sendiri aja. Mau nyoba scan sendiri juga bisa sih, tapi biasanya kita merekomendasikan untuk nunggu seharian supaya dia kering bener, nggak baret-baret gitu. Oh, idealnya memang seperti itu ya. Yeah. Oke, itu tadi harga-harga yang ditawarkan sama Dog Days. Tapi memang ini tuh nggak terlalu komersil lah, karena gue jarang banget lihat di Instagram. Iya. Beredar gitu. Iya. Dan warga Bandung pun kayaknya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak yang ini ya, iya. yang notice ya. Ya, soalnya rada susah juga sih, soalnya kayak aku di sini emang lebih fokus ke personal project-nya aku sendiri. Kayak sekarang lagi ngerjain apa? Ya, gue sebenarnya jadi lagi artisannya untuk satu seniman di Jakarta. Mereka request print di cyanotype. Rencananya bulan depan sama akhir tahun tuh mau ada pameran pakai cyanotype ini. Jadi di Jakarta, Bandung? Kalau di Bandung itu di Galeri Poland di sebelah. Kalau di Jakarta rencana kayaknya di Goethe, tapi masih belum tahu. Tapi ya itu masih on progress. Jadi di sini kebanyakan gue jadi artisannya orang sih, tukang cetak emang. Lebih ke situ ya, lebih nyeninya di situ ketimbang komersil kayak lab pada umumnya ya. Tapi boleh tahu nggak untuk karyanya ini rata-rata berapa roll yang dikerjain untuk maksudnya dari customer? Wah, sedikit sih gue, palingan juga seminggu 3 gitu. Serius. Kenapa nggak di-push biar rame? Memang jiwanya nggak di situ? Apa? Iya, rada susah juga sih. Soalnya gue running ini udah 3 tahun. Hampir 3 tahun. Gue running hampir sendirian sih. Most of the time. Ini baru-baru ini aja aku cari anak magang sendiri. Emang aku tuh ada sisi perfeksionisnya juga kayaknya. Kayak susah untuk ngebolehin orang lain nge-handle. Tapi ya ujungnya sih aku di sini emang nggak nyari profit soalnya di sini untuk itu ya? Kayak aku untuk cari cuan udah ada di luar gitu ya selain di sini. Gue emang profesional motret juga, tapi untuk di sini ya gue seadanya aja sih, go with the flow. Kalau ada teman-teman yang mau nyuci ya boleh gitu. Mungkin lewat video ini bisa menginformasikan ya ke teman-teman yang mau drop ya silakan, yang mau ngeliat-lihat bisa, di coaching mungkin di mentorin gitu bisa ya. Apa aja? Cyanotype, salt print juga, gum oil, gum print. Bahkan ini tuh kita udah mulai coba produksi kertas sendiri sih waktu itu. Kertas black and white sendiri. Serius itu di atas tuh. Oke. Oh, tapi nggak terlalu tebal ya? Iya, itu masih on proses lah gue. Tapi ketahanannya berapa lama sampai akhirnya? Tapi nggak akan pudar? Enggak. Oke. Ini lagi tes apa memang mau di launch dijual atau konsumsi pribadi?
let's see lah, nanti lah. Masih rahasia. Masih rahasia. Oke, berarti ini sudah sekitar berapa tahun tuh? Dari 2019 berarti ya? 2020 lah. 2020. Pas banget COVID. Pas banget COVID. Tetap running waktu itu. Ya runningnya gini-gini aja, palingan gue buka sendiri, nyari di dalam di sini apa. Kalau ada yang mau belajar, mangga. Kalau ada yang itu. Berarti cuannya di luar termasuk motret ya? Iya. Berarti Gio juga profesional fotografer Yes, ya? Motret apa tuh biasanya? Gue family portraits, weddings. Biasanya analog kameras? Ada package-nya. Gue biasanya tergantung kliennya butuhnya kayak gimana. Oke. Nah, yang mau reach yang mau menjangkau Dog Days atau mungkin mau difotoin sama Gio, bisa kontak kemana gitu? Langsung aja ke Dog Days Photo Lab atau enggak di Instagram ya. Atau enggak kalau untuk personalnya gue ada di Gio Sarsono. Nah, untuk kamera pakai apa kalau biasa? Boleh disebut nggak? Kalau nggak mau disebut nggak apa. Lumayan banyak ya gue. Yang rata-rata yang mainly gear-nya itu apa? Aku kalau untuk project kan, kalau untuk job gue pakai Nikon F4. Kalau untuk personal project gue pakai Pentax MX sama RB67. Udah gitu sekarang gue juga mulai masuk ke large format itu pakai Intrepid 4x5. Lensanya Nikkor kebanyakan gue. Oke. Berarti klien bisa request ya mau medium format, mau 1.3. Betul sekali. Oke. Nah, boleh kasih saran nggak buat teman-teman yang baru memulai main analog gitu? Apa sih yang Gio pengen sampaikan gitu? Sebenarnya kayaknya kalau aku rada susah ya ngasih saran, soalnya tergantung dengan budget orang juga ya, setiap orang, karena emang si analog ini prosesnya lumayan mahal jatuhnya. Tapi menurut gue itu penting orang-orang untuk tahu prosesnya dulu sih, apa yang terjadi. Soalnya di sini banyak yang datang juga orang-orang yang benar-benar nggak ngerti gitu sifat film tuh apa gitu, atau film tuh apa sebenarnya. Mereka ngikutin hype dan tertarik untuk pakai kameranya, tapi ujungnya banyak problem dan mereka nggak ngerti itu tuh masalahnya di mana gitu loh. Sayang banget sebenarnya. Makanya kalau emang kalian tertarik, gue saranin untuk coba baca-baca sedikit lah tentang analog tuh kayak gimana. Dan yang pasti coba berkarya lah dengan analog, soalnya buat gue analog ini proses yang sangat-sangat spesial ya. Dia tuh sangat membatasi, mengharuskan lo untuk pelan-pelan dalam berkaryanya lo. Jadi terutama ya buat teman-teman yang seniman sih ya, seniman dan fotografer yang udah paham gitu, cobalah untuk pakai analog dengan workflow yang analog gitu, jangan workflow yang digital gitu, kalau lo bisa ngerti. Ini memang kalau mau analog ya pure analog ya, jangan utak-atik ke digital. Oke, thank you banget Gio atas waktunya dan kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Gua doakan buat lebih berkembang lagi bisnis dengan kertas filmnya, dengan workshop tadi ya. Siap. Semuanya dah yang terbaik. Oke, thank you Gio. Sampai ketemu di lain waktu. Siap.